warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai bab atau pasal beserta contoh kasus dan analisisnya, yaitu tentang pendidikan dan pelatihan pasal 37 sampai dengan 44 serta aplikasinya dalam penerapan praktek psikologi yang diatur dalam kode etik. Adapun kami dari kelompok 7B yang beranggotakan 4 kelompok. Yang pertama ada Hanes Diananda Kusuma dengan NIM 618. Selanjutnya ada Aisyah dari Suara Krisna Putri dengan NIM 223. Dan ada saya sendiri, Yoni Khairatunisa dengan NIM 126. Dan selanjutnya ada Atifa Aristawidya dengan NIM 263. Yang pertama kita akan membahas mengenai pasal 37 Pedoman Umum, yaitu pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tingkah laku individu, kelompok maupun komunitas yang bertujuan membawa ke arah yang lebih baik melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Kedua, pendidikan dalam pengertian ini termasuk pendidikan yang bergelar ataupun non-gelar. Pendidikan bergelar yaitu program pendidikan yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi, sedangkan pendidikan non-gelar adalah kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh perguruan tinggi, seperti HIPSI, asosiasi, ikatan minat, atau praktik spesialisasi psikologi, atau lembaga lain yang kegiatannya mendapat pengakuan dari HIPSI. Pelatihan adalah kegiatan yang bertujuan membawa ke arah yang lebih baik yang dapat dilaksanakan oleh perguruan tinggi seperti HIPSI, asosiasi, ikatan minat, atau praktek spesialisasi psikologi atau lembaga lain yang kegiatannya mendapat pengakuan dari HIPSI tadi. Adapun contoh kasus dan analisisnya dalam penerapan praktek psikologi yang diatur dalam kode etik dari pasal 37 tersebut adalah dapat kita lihat dari kasusnya Derek Staple, mantan guru besar psikologi sosial yang menyusun data-data dan penelitian palsu yang diterbitkan dalam puluhan artikel dan buku. Staple melanggar kode etik psikologi pasal 37 karena ia tidak memiliki izin dari HIPSI untuk melakukan training. Staple juga adalah seorang psikologi yang tidak terdaftar di HIPSI, sehingga ia tidak memiliki hak untuk melakukan terapi dan berpraktek sebagai psikolog. Adapun analisisnya adalah dalam kasus ini, Staple melanggar kode etik psikologi pasal 37 karena ia tidak memiliki izin dari HIPSI untuk melakukan training. Hal ini merupakan pelanggaran kode etik psikologi karena ia tidak memiliki hak untuk melakukan terapi dan berpraktek sebagai psikolog. Selanjutnya pada pasal rancangan dan penjabaran program pendidikan atau pelatihan, yaitu psikolog atau ilmuwan psikologi yang bertanggung jawab atas program pendidikan atau pelatihan mengadakan langkah-langkah yang tepat untuk memastikan bahwa program yang dirancang memberikan pengetahuan yang tepat dan pengalaman yang layak untuk memenuhi kebutuhan. Selanjutnya, psikolog atau ilmuwan psikologi mengambil langkah yang memadai guna memastikan penjabaran rencana pendidikan atau pelatihan secara tepat dengan materi yang akan dibahas. Dasar-dasar untuk evaluasi kemajuan dan sifat dari pengalaman pendidikan. Standar ini membatasi pendidik, melatih, atau supervisor untuk memodifikasi isi program pendidikan atau pelatihan atas masyarakat jika dipandang penting atau dibutuhkan. Jadi selama peserta didik atau pelatih diberitahukan akan adanya perubahan dalam rangka memungkinkan mereka untuk memenuhi persyaratan pendidikan atau pelatihan. Selanjutnya poin ketiga, psikolog atau ilmuwan psikologi menyusun program pendidikan atau pelatihan berdasarkan teori dan bukti-bukti ilmiah dan berorientasi pada kesejahteraan peserta pendidik atau pelatihan. Jika psikolog atau ilmuwan psikologi menggunakan program yang telah disusun oleh pihak lain, maka ia seyogyanya mendapatkan izin menggunakan program tersebut
atau setidak-tidaknya mencantumkan nama penyusun program. Psikolog atau ilmuwan psikologi dalam melaksanakan pendidikan atau pelatihan diawali dengan menyusun rencana berdasarkan teori yang relevan sehingga dapat dipahami oleh pihak-pihak lain yang berkepentingan. Psikolog atau ilmuwan psikologi membawa desain pendidikan atau pelatihan, melaksanakan dan melaporkan hasil yang disusun sesuai dengan standar atau kompetensi ilmiah dan etik. Contoh kasusnya adalah kasus di mana psikolog menganggap dirinya mampu memberikan pelayanan kepada klien yang membutuhkan layanan darurat, namun menolak untuk memberikan pelayanan kepada psikolog senior yang kembali dari perjalanan dinas. Dalam kasus ini, psikolog NN melanggar pasal 38 Kode Etik Psikologi Indonesia karena menolak untuk memberikan pelayanan kepada psikolog senior SH karena menganggap dirinya mampu memberikan pelayanan kepada klien AB yang membutuhkan pelayanan darurat. Pasal 39 Keakuratan dalam pendidikan dan atau pelatihan. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi mengambil langkah yang tepat guna memastikan rencana pendidikan dan atau pelatihan berdasarkan perkembangan kemajuan pengetahuan terkini dan sesuai dengan materi yang akan dibahas serta berdasarkan kajian teoritik maupun bukti-bukti empiris yang ada. Sebagai contoh, kasus di mana psikolog Baba yang sebagai guru di sebuah universitas privat memberikan materi dan pelatihan kepada beberapa mahasiswi yang baru saja lulus dari universitas tersebut. Dalam materi dan pelatihan tersebut, Baba menyebarkan tes-tes psikologi yang dikritik oleh para peserta karena memiliki beberapa kekurangan, seperti tidak memperbarui materi sesuai dengan perkembangan zaman dan tidak menyediakan overviews tentang minat individu. Dalam kasus ini, Baba melanggar pasal 39 Kode Etik Psikologi Indonesia yang mengatur tentang keakuratan dalam pendidikan dan atau pelatihan. Pasal 40 Informed Consent dalam pendidikan dan atau pelatihan. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi harus memperoleh persetujuan untuk melaksanakan pelatihan sebagaimana yang dinyatakan dalam standar Informed Consent kecuali jika a. Pelaksanaan pelatihan diatur oleh peraturan pemerintah atau hukum. B. Pelaksanaan dilakukan sebagai bagian dari kegiatan pendidikan, kelembagaan, atau organisasi secara rutin, misal syarat untuk kenaikan jabatan. Sebagai contoh kasus, ketika seorang psikolog atau ilmuwan psikologi ingin melakukan pelatihan atau konseling kepada seorang individu ataupun kelompok dalam konteks pendidikan atau organisasi rutin, misalnya sebagai bagian dari program pengembangan karyawan di sebuah perusahaan. Dalam konteks itu, pasal tersebut memungkinkan psikolog atau ilmuwan psikologi untuk melaksanakan pelatihan tanpa memperoleh persetujuan tertulis secara eksplisit dari setiap individu yang terlibat, asalkan pelatihan tersebut dilakukan sebagai bagian dari kegiatan pendidikan atau organisasi secara rutin. Pasal 41 Pengungkapan informasi peserta pendidik dan atau pelatihan. Nomor 1. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi mengambil langkah-langkah untuk melindungi perorangan atau kelompok yang akan menjadi peserta pendidikan dan atau pelatihan dari konsekuensi yang tidak menyenangkan, baik dari keikutsertaan atau penarikan diri atau pengunduran diri dari keikutsertaan. Nomor 2. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi tidak meminta peserta didiknya dan atau pelatihan untuk mengungkapkan informasi pribadi mereka dalam kegiatan yang berhubungan dengan program yang dilakukan, baik secara lisan atau tertulis, yang berkaitan dengan sejarah kehidupan seksual, riwayat penyiksaan, perlakuan psikologis dari hubungan dengan orang tua, teman sebaya, serta pasangan ataupun orang-orang yang signifikan lainnya. Hal tersebut tidak diberlakukan kecuali jika program ini menjadi satu cara untuk pendekatan yang dianggap penting dan tepat untuk dapat memahami, berempati, memfasilitasi pemulihan dan atau memampukan peserta untuk menemukan pendekatan penanganan yang tepat bagi isu atau kasus khusus tersebut. Nomor 3. Bila mengungkapkan informasi pribadi yang peka harus dilakukan,
Hal tersebut harus dilakukan oleh psikolog dan atau ilmuwan psikologi yang terlatih untuk memastikan kebermanfaatan maksimal, mencegah dampak negatif dari hal tersebut, serta untuk tetap memastikan tidak diungkapkannya informasi pribadi tersebut dalam konteks lain di luar kegiatan ini oleh semua pihak yang terlibat. Pasal 41 dalam Kode Etik Psikologi membahas mengenai kewajiban seorang psikolog untuk menjaga kerahasiaan informasi pribadi peserta pendidikan dan atau pelatihan. Dalam praktik psikologi, menjaga kerahasiaan identitas dan informasi klien sangatlah penting. Hal ini juga termasuk pada saat pendidikan dan atau pelatihan yang berkaitan dengan psikologi. Contoh kasusnya seperti ini. Ada seorang psikiater bernama Dr. Shirley Solihin dan klinik tempatnya bekerja di ICEC Professional Service dilakukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. ICEC dan Shirley secara nyata telah melanggar kode etik psikolog dengan mengeluarkan rekam medis hasil konseling. Hal tersebut melanggar kode etik psikologi pasal 41 mengenai pengungkapan informasi peserta pendidikan dan atau pelatihan. Pasal 42, kewajiban peserta pendidikan dan atau pelatihan untuk mengikuti program pendidikan yang disyaratkan. Bila suatu pendidikan dan atau pelatihan atau suatu kegiatan merupakan persyaratan dalam suatu program pendidikan dan atau pelatihan, maka penyelenggara harus bertanggung jawab bahwa program tersebut tersedia. Pendidikan dan atau pelatihan yang disyaratkan tersebut diberikan oleh ahli dalam bidangnya yang dapat tidak berhubungan dengan program pendidikan dan atau pelatihan tersebut. Menjelaskan mengenai pemberian terapi pada pelaksanaan pendidikan di mana pemberian terapi tersebut diberikan oleh praktisi atau ahli terapi yang tidak terlibat dengan program pengajaran tersebut. Sedangkan pengajar yang bertanggung jawab atas evaluasi dan prestasi akademik mahasiswa tidak boleh memberikan terapi yang disyaratkan dalam pengajaran. Contoh kasusnya seperti suatu program beasiswa mewajibkan peserta untuk mengikuti pelatihan untuk pengembangan diri. Organisasi tersebut meminta kepada lembaga pelatihan pengembangan diri untuk mengisi salah satu materi yang tidak dapat diisi oleh panitia program beasiswa tersebut. Pasal 43, penilaian kinerja peserta pendidikan dan pelatihan atau orang yang disupervisi. Yang pertama, psikolog dan ilmuwan psikolog dalam bidang pendidikan, pelatihan, pengawasan atau supervisi menetapkan proses yang spesifik dan berjadwal untuk memberikan umpan balik kepada peserta pendidikan dan pelatihan atau orang yang disupervisi. Informasi mengenai proses tersebut diberikan pada awal pengawasan. Yang kedua, psikolog dan ilmuwan psikologi mengevaluasi kinerja peserta pendidikan dan pelatihan atau orang yang disupervisi berdasarkan persyaratan program yang relevan dan telah ditetapkan sebelumnya. Menjelaskan mengenai evaluasi yang dilakukan oleh psikolog dan ilmuwan psikologi pada peserta didikan atau orang yang dibimbingnya berdasarkan kinerja secara nyata dan ada relevansinya dengan persyaratan yang ditentukan oleh program. Psikolog dan ilmuwan psikologi membangun hubungan yang kondusif dalam mendukung dilakukannya evaluasi peserta didikan atau orang yang dibimbingnya. Contoh kasus, suatu program beasiswa mewajibkan peserta untuk mengikuti pelatihan untuk pengembangan diri. Organisasi tersebut meminta kepada lembaga pelatihan pengembangan diri untuk mengisi salah satu materi yang tidak dapat diisi oleh panitia program beasiswa tersebut. Hal tersebut menggambarkan pengimplementasian pasal 43 dari Kode Etik Psikologi. Pasal 44, keakraban seksual dengan peserta pendidikan dan pelatihan atau orang yang disupervisi. Yang pertama, psikolog dan ilmuwan psikologi tidak terlibat dalam keakraban seksual dengan peserta pendidikan dan pelatihan atau orang yang sedang disupervisi. Orang yang berada di agensi atau biro konsultasi psikolog, pusat pelatihan atau tempat kinerja di mana psikolog dan ilmuwan psikolog tersebut mempunyai wewenang akan menilai atau mengevaluasi mereka. Yang kedua, bila
hal di atas tidak terhindari karena berbagai alasan, misalnya karena adanya hubungan khusus yang telah terbawa sebelumnya, tanggung jawab tersebut harus dialihkan pada psikolog dan ilmuwan psikolog lain yang memiliki hubungan netral dengan peserta untuk memastikan objektivitas dan meminimalkan kemungkinan-kemungkinan negatif pada semua pihak yang terlibat. Prinsip ini menegaskan pentingnya menjaga batas profesionalitas dan menghindari konflik kepentingan yang dapat merusak integritas profesi dan kesejahteraan individu yang terlibat. Dalam praktik psikolog, menjaga etika dan menghormati hak serta martabat orang lain adalah hal yang sangat penting. Pasal ini menegaskan bahwa hubungan antara psikolog dan peserta didik, bawahan, atau rekan seprofesi harus didasarkan pada profesionalisme dan mengutamakan kesejahteraan semua pihak yang terlibat. Contoh kasus, seorang selebgram bernama Raven mengaku bahwa dirinya menjadi korban pelecehan seksual oleh Deddy Susanto dengan diperlakukan tidak senonoh saat melakukan psikoterapi. Dan ternyata korban pelecehan yang dilakukan Deddy Susanto sudah mencapai puluhan orang. Deddy Susanto dikenal di media sosial sebagai terapis handal yang hanya berlatar dokter psikolog. Dan ternyata lisensi serta surat izin praktek psikolognya diperiksa karena Deddy Susanto tidak terdaftar di Himpunan Psikolog Indonesia atau yang bisa disebut juga dengan HIMSI. Hal tersebut sudah jelas melanggar kode etik psikologi pasal 44 mengenal keakraban seksual dengan peserta pendidikan dan pelatihan atau orang yang disupervisi. Sekian dari kelompok kami. Apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.